film Kukira Kau Rumah sudah bisa ditonton dan sebentar lagi bisa ditonton sama masyarakat luas di tanggal 3 Februari 2022. Ya. Semoga aja pesannya nyampe dan orang-orang paham bahwa anak muda juga bisa dan jamet kayak saya bisa bikin film. Gitu. Kau Rumah Umay Sahab. Silahkan Umay. Oke, selanjutnya kita undang bersama dengan kita penulis dari film Kukira Kau Rumah, Imam Salimi. Oke, silahkan. Dan kita akan undang para pemain juga yang sudah bersama dengan kita sebentar lagi. Iya, kita akan undang sebentar lagi ya. Tapi ini sudah ada produser, sutradara, dan juga penulis. Nanti akan ada 3 pemain yang akan menyusul sebentar lagi bersama dengan kita. Jadi kita nantikan sebentar lagi menuju ke sini. Siap-siap teman-teman media. Panjangin terus. Panjangin terus. Ulur terus waktunya. Tapi ini udah ada Umay, tepuk tangan dong untuk sutradara hebat kita. Umay luar biasa. Nanti bakalan banyak kita bertanya-tanya dan juga ngobrol sama Umay. Hari ini seru banget, pengen teman-teman media juga pengen tahu dan pengen sharing. Jordi Pranata. Jor, berarti panggil Jor. Ulang dulu. Gue kaget tiba-tiba. Baik lagi. Tiba-tiba ada di sini. Mengagetkan. Ada Jordi Pranata. Tinggal kita menunggu Sherina dan juga Prilly Latukonsina bersama dengan kita. Yes, kita hadirkan dulu bersama-sama ya sebentar lagi ya. Ini lampunya hari ini terang ya. Oke, sudah hadirkah bersama dengan kita di sini? Baik. Ya, sambil menunggu Prilly dan juga Shanina, kita ke produser dari Cinemaku Pictures, Ibu Yani Damayanti. Akhirnya hari ini press conference dan juga akan langsung dilanjutkan dengan gala premier. Ibu Yani, bagaimana rasanya dari Cinemaku Pictures akhirnya bisa mempertontonkan karyanya kepada teman-teman media hari ini? Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari yang ditunggu datang juga. Karena kita sudah sebenarnya selesai itu di 2020. Dengan persiapan sebenarnya dari 2018. Nunggu pandemi turun nggak turun-turun, dan akhirnya hari ini semuanya bisa menyaksikan yang ada di sini. Ini adalah karya 2 anak muda yang saya salut, Prilly Latukonsina dan Umay, yang idenya tuh sebenarnya ini hanya buat short movie aja untuk film pendek, terus akhirnya beralih ke series. Terus aku bilang kenapa nggak dijadiin film sih gitu loh. Itu sih, jadi kalau dibilang hari ini deg-degan banget, tapi alhamdulillah semoga banyak cerita yang bisa diambil, banyak manfaat yang bisa diambil, terutama buat para orang tua, how to treat anaknya yang mempunyai bukan, saya nggak mau bilang ini apapun, tapi yang bilang jika anak ada, pesan saya sih buat para orang tua, kalau anaknya punya case yang sama seperti di atas, jangan buru-buru misalnya ngambil kesimpulan, tapi datanglah kepada yang ahlinya gitu loh. Oke, siap, tepuk tangan dong untuk produser kita Ibu Yani Damayanti. Silakan untuk melengkapi press conference kita pada sore hari ini. Kita akan undang 2 pemain lainnya yang sudah hadir juga bersama dengan kita. Ada Prilly Latukonsina dan juga Shanina Siramon. Silahkan menempati tempat yang sudah disiapkan. Dan Prilly juga selain menjadi peran utama, menjadi produser juga di sini. Kalau tadi Ibu Yani Damayanti sudah bercerita sedikit, akhirnya hari ini lega. Prilly, dari kacamata seorang produser dulu nih, pengen ngobrol dari Prilly seorang produser, gimana rasanya dan akhirnya dari 2018 idenya, tadi Ibu Yani cerita 2020 udah selesai dan akhirnya 2022 lega juga. Silakan Prilly. Proses yang sangat panjang untuk aku dan Umay, karena aku dan Umay memang kita berjalan bersama-sama membangun cerita ini, membangun Cinemaku Pictures sampai akhirnya bisa sampai di hari ini di mana teman-teman semua udah bisa menyaksikan filmnya. Yang pasti lega, tapi juga ini menjadi project yang membuat kita banyak belajar juga. Selain banyak belajar soal kesehatan mental itu sendiri, tapi aku sendiri belajar bagaimana menjadi produser. Umay juga ini adalah film panjang pertama dia. Jadi ya seneng banget lah akhirnya bisa sampai di hari ini, dan semoga pesan-pesan yang kita mau sampaikan tersampaikan
Yes, itu dia Prilly. Terima kasih, tepuk tangan untuk Prilly. Kita ke Umay dulu, Umay sutradara ini film Umay. Tepuk tangan dong paling kencang untuk Umay dong nih. Gue nontonnya ngerasa, wih Umay gitu. Terima kasih. May, ngobrol berapa lama sama Prilly ya sebagai sutradara dan produser kecetus ide ini gitu? Karena gue tahu pasti banyak cerita dari obrolan kalian berdua dan kenapa akhirnya Kukira Kau Rumah yang menjadi karya perdana dari seorang Umay dan juga Prilly gitu. Silakan May. Kalau mulai obrolan itu sebenarnya dari 2019 Ya. kita udah sempat membahas ini dalam tadi seperti yang Ibu Yani bilang, dari awalnya bentuk formatnya series Ya. sampai akhirnya setelah dapat dorongan dan bantuan dari orang-orang yang hebat banget di sekeliling kita, ada Pak Montetiwa, ada Mas Andrianto, dibantu sama Mas Imam Salimi juga. Boleh minta tepuk tangan dong buat penulis saya. Yes. Di sini. Luar biasa loh dia. Lihat tidak lelah 13 draft. 13 drop. 13 draft. Oke. Ya obrolannya bergulir panjang dari 2019, terus kita akhirnya dibantu juga sama Kak Gilang dan Kak Sandy untuk mendanai film kita, film Ya. pertama kita tentang kesehatan mental ini sih. Jadi memang obrolannya sudah panjang banget, cuma karena kepotong pandemi semuanya kan gitu ya. Betul. Kita punya banyak mimpi di 2019, dihantam 2020, tapi ya kita nggak berhenti sih, maksudnya tetap melanjutin apa yang kita impikan gitu. Makanya alhamdulillah senang banget film Kukira Kau Rumah sudah bisa ditonton dan sebentar lagi bisa ditonton sama Bioskop. masyarakat luas di tanggal 3 Februari 2022. Ya. Semoga aja pesannya nyampe dan orang-orang paham bahwa anak muda juga bisa, dan jamet kayak saya bisa bikin film gitu. May, sebagai sutradara, ini kan film pertamanya seorang Umay Sahab gitu ya. Iya. Pengen tahu apa ya May, ini tuh excitednya seperti apa, rasanya yang bercampur apa aja May pada saat bikin ini. Lo berada, biasanya kan talent jadi pemain gitu, nah ini kan beda nih May, treatmentnya beda. Nah itu banyak rasa pasti May selama menjalani proses panjang ini May. Iya, sebenarnya gua nggak tahu pemain-pemain Kukira Kau Rumah ini ngerasa atau enggak, tapi gue tuh insecure banget sebenarnya. Iya. Di awal tuh gue bener-bener, bahkan 2 minggu sebelum syuting, gue sempat bilang sama Prilly, apa ini dikasih ke Pak Monty aja yang ngomongnya. Gue takut nih, serius. Gue segitu takutnya gitu, karena responsibility-nya besar banget. Isu yang dibawa sama film ini Betul. tentang kesehatan mental itu gede banget. Jadi sempat ada beban yang cukup berat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya rasanya kayak apa, sebenarnya bukan lebih kepada, weh gue bikin film panjang pertama nih dan lain-lain, nggak ada ke arah sana, tapi Iya. lebih kepada gimana caranya gue ngalahin diri gue sendiri, ngalahin beban pikiran yang ada di kepala gue sendiri. Itu sih yang cukup berat untuk dihadapi di awal-awal pembuatan film Kukira Kau Rumah gitu sih. Wow, siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Umay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Umay sebagai sutradara. Kita ke Mas Imam Salimi dulu sebagai penulis. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Imam Salimi. Tadi juga sudah sedikit diapresiasi sama Umay. Sabar banget 13 draft gitu Mas. Proses panjangnya seperti apa penulisan Kukira Kau Rumah ini? Diskusi bersama dengan para produser dan juga sutradara. Gimana Mas Imam, silakan. Ya, bagaimana tadi disampaikan oleh Umay. Jadi ide kita itu dari 2019 pertengahan. Ketika itu disodorkan adalah konsep dari untuk Mopi ya. Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah film ketika kita mendapatkan ide setelah riset bahwa ternyata kesehatan mental itu sangat mengkhawatirkan di kalangan remaja. Maka itu tak angkat. Kenapa? Karena dari angka yang sangat mengkhawatirkan ini harus ada yang berani menyampaikan bahwa itu adalah fakta. Selama ini kita tidak mengetahui bahwa menurut penelitian, jadi 3 dari 4 orang, 1 dari 4 orang itu kalau kita berkumpul salah satunya pasti menderita penyakit mental. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7. jadi kalau saya, 2, 3. Umar, kemudian Jordi Iya. berkumpul berempat nih, Ya, kemudian kita melihat mereka ini waras, ya. berarti kita yang gila. Mas, bentar nih Mas. Saya jadi mikir berubah kan. Sampai seperti itu. Makanya saya gila gitu. Oke, 13 draft aman ya. Iya, aman. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin 13 draft itu tadi penggambaran dari bahwa Pesan ini nggak main-main. pesan ini nggak gitu ya. main-main gitu. Jadi karena sangat digodok sekali, Mm-mm.
sampai kita sendiri punya konsultan ya di Bipolar Care Indonesia ya. Oh iya, namanya. iya. Jadi tidak begitu saja menyampaikan apa yang menjadi sebuah fiksi saja, tapi juga bagaimana fiksi itu kita bungkus, kita kemas yang dalamnya itu adalah muatan pesan yang semoga ketika para penonton keluar dari bioskop ini mereka tanya-tanya kira-kira gue waras nggak ya? Ya jadi sebenarnya Right, silakan. sedikit aku tambahin, Ya. adanya film ini juga untuk menaikkan awareness orang-orang terhadap kesehatan mental. Mungkin kita ngomongnya tadi dengan ketawa, dengan bercanda, tapi itu fakta yang terjadi di Ya. lapangan gitu. Maksudnya senang banget nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang hadir dan nonton dan bisa naikin awarenessnya mereka terhadap kesehatan mentalnya gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Iwan. Thank you. Terima Thank you kasih. juga kita.